Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said, Kepala SD 52 Parabaya, menyampaikan profil Satuan Pendidikan. SD 52 Parabaya ini mulai dibangun pada tahun 2017, operasional itu pada tahun 2018. Dan saya ditugaskan di sini setahun beroperasinya sekolah ini, tepatnya Januari 2020. SD 52 Parabaya ini merupakan kelas jauh dari SD 24 Batu Taku, dengan kondisi di tahun 2021 hanya memiliki 3 RKB dari jumlah siswa saat itu 145 orang. GTK atau guru dan tenaga pendidikan saat itu hanya 1 orang yang berstatus PNS dari 8 guru yang semuanya berstatus honor saat itu. Jadi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu honor, kemudian yang PNS itu guru kelas 6, kemudian PAI dan PJOK semuanya ada berstatus sukarela. Setelah seiring dengan masuknya kami sebagai sekolah penggerak, setelah kami lolos sebagai pelaksana program sekolah penggerak di tahun 2021, ya hanya lambat laun sedikit demi sedikit kami mencoba menerapkan bagaimana kepemimpinan seorang kepala sekolah ya, melalui implementasi kurikulum Merdeka, sehingga di tahun 2021 dengan berbagai upaya dan semangat kolaborasi satu demi satu, kebutuhan kami di Satuan Pendidikan SD 52 Parabaya ini alhamdulillah terrealisasi, mulai dari tambahan 3 RKB, 1 perpustakaan. Ini kondisi di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 kami mendapatkan bantuan berupa ruangan guru atau kantor ya, bersama dengan UKS ya. Namun sarana yang sangat vital kami butuhkan hingga saat ini belum terrealisasi, yaitu jamban. Jamban yang kami gunakan saat ini hanya merupakan jamban darurat yang kami swadaya ketika saat pandemi dulu, di mana saat itu dipersyaratkan untuk bisa sekolah atau satuan pendidikan melakukan tatap muka. Salah satu beberapa persyaratan yang terpenuhi, salah satu diantaranya itu harus ada WC atau kamar mandi atau jamban. Nah, sehingga saat itu kami berupaya bagaimana sehingga di satuan pendidikan ini ada. Itu lahirlah satu. Hingga saat ini jamban kami hanya itu yang ada. Siswa kami saat ini ada 140 orang dengan jumlah ketenagaan atau guru dan tenaga pendidikan 14 orang, ditambah administrasi baru ada penambahan ya. Jadi informasi yang kami sampaikan bahwa dari seluruh guru kelas yang ada, jadi mulai dari tahun 2021 ya sudah ada yang lolos masuk P3K, kemudian ada tambahan dari luar 3 orang P3K, kemudian tahun berikutnya ada 3 orang lagi lolos. Alhamdulillah di tahun ini lolos lagi anggota atau guru kami 2 orang, yaitu dari PAI atau PAI Pendidikan Agama Islam, kemudian guru kelas. Alhamdulillah SD 52 Parabaya saat ini sudah memiliki tenaga guru kelas sudah lengkap, kemudian ada 2 orang mata pelajaran pendidikan agama Islam, namun pendidikan olahraga ya, pendidikan olahraga dan kesehatan ya,
masih statusnya sukarela, dan itu pun tidak sesuai dengan prodinya. Alhamdulillah SD 52 Parabaya ini berada di tengah-tengah perkampungan di pesisir pantai Desa Onang, Kecamatan Tubo, tepatnya di Dusun Parabaya, kilometer 59 dari Macini arah Mamuju. Kami diapit oleh 3 dusun, yaitu Dusun Parabaya itu sendiri, kemudian Dusun Labuang, kemudian Dusun Batalopi. Mayoritas penduduk atau penghasilan daripada masyarakat di sekitar SD 52 Parabaya itu adalah mayoritas nelayan. Hanya 1-2 orang yang berstatus pegawai negeri, selebihnya itu bertani dan bernelayan. Sehingga kehidupan masyarakat di lingkungan SD 52 Parabaya itu dapat dipahami, ya. Sehingga karena para orang tua atau masyarakat itu lebih banyak atau mayoritas daripada nelayan, sehingga tentu kondisi ini membuat kami Satuan Pendidikan itu berupaya senantiasa membangun komunikasi yang baik dari orang tua. Kalau dulu sebelum di saat pertama saya hadir di sini, memang membangun komunikasi masyarakat di sini sedikit mengalami kendala, karena rata-rata masyarakat itu yang mayoritas nelayan itu pagi atau bahkan subuh sudah berangkat ke laut hingga malam, ya. Begitu juga sebagai petani, ya tentu dia berangkat sesudah sholat subuh, kemudian pulang menjelang malam. Jadi oleh karena itu sebagai kepala Satuan Pendidikan tentu mencari celah sebuah kesempatan untuk bisa membangun komunikasi. Karena terus terang daya dukung dari masyarakat awalnya di daerah ini masih sangat kurang, kepeduliannya terhadap pendidikan masih sangat kurang. Ya terbukti banyak anak-anak yang masih memanfaatkan kesempatannya atau waktu belajarnya menunggu ikan di laut. Maksudnya menunggu para nelayan itu pulang dari laut, ya istilah dalam daerah Mandar itu meminta-minta, mendodo istilahnya. Ya kemudian hasil yang didapat dari tiap-tiap perahu itu kemudian dijual, sehingga ada mindset yang dibangun oleh anak-anak bahwa gampang mencari pekerjaan, sehingga pola pikir itu yang kami harus berusaha bagaimana merubah mindset itu. Ya, alhamdulillah saat ini SD kami atau sekolah SD 52 Parabaya sudah mulai didatangi atau dikunjungi oleh masyarakat dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tentu ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Visi dari Satuan Pendidikan ini setelah kami revisi visi misi dari Satuan Pendidikan di tahun pertama, maka visi yang kami angkat adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Ini tentu dalam mewujudkan ini kami berkolaborasi, kerjasama dengan masyarakat, orang tua, guru, serta peserta didik itu sendiri. Sehingga alhamdulillah di tahun kedua setelah kami masuk sebagai program pelaksana sekolah penggerak, ya, program sekolah penggerak, beberapa prestasi-prestasi yang kami dapatkan meskipun saat ini masih skala di kecamatan. Di tahun lalu, tahun 2023 itu meraih predikat baris berbaris juara 1,
di jenjang SD, kemudian para divisi juga meraih juara 1, kemudian di bidang-bidang olahraga ya masih kami dapatkan meskipun bukan lagi sebagai peringkat terbaik ya. Alhamdulillah tahun ini ya terus terang memang ada penurunan karena dari juara 1 menjadi juara 2, tapi itu tidak masalah bagi kami karena kondisi yang mungkin menyebabkan itu karena banyak teman-teman kami yang saat ini alhamdulillah setelah lolos P3K rata-rata terpanggil pilotin PTP. Nah, mungkin inilah sedikit mengurangi waktu konsentrasi guru, tapi kami berharap setelah semuanya berlalu insya Allah akan indah pada waktunya. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Insya Allah kami akan tetap berupaya membangun sebuah kepemimpinan pembelajaran yang bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.